Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan video yang kemarin. Yang kemarin tuh kita cuman apa ya? Cuman mau nyoba doang, nyoba Rafael. Sekarang saya tadi habis bikin project dari saya ini mau bikin canvas. Sekarang kita buka foldernya. Ini to do up. Jangan lupa kalau misalkan mau buka Visual Code, kita buka kode. Dan ini bawa cara buka Visual Code. Dan kemarin udah diajarin di video kemarin cara membuat folder Laravel. Jadi jangan lupa saya ulangin sekali lagi. Composer, create project, cek Laravel. Nah ini setelah kita mau bikin nama foldernya apa, misalkan nama foldernya Todolis, tapi kalau bisa kasih ini, kasih underscore Todolis, apalagi Todo nih banyak, Todo, Todo A, Todo, Todo, Todo Gear, Todo GR, banyak. Kalau misalnya kita enter dia bakal terminal ini bakal memikirkan artinya itu komposer. Tolong masih komposer, create, tolong buatkan project dari Laravel yang foldernya yaitu todo apps misalkan. Jadi ntar komposer ini akan membuatkan atau akan meng-create sebuah folder Laravel, yang mana folder Laravel ini udah ada kerangka-kerangka dari PHP. Jadi Laravel ini gampang banget. Laravel ini udah membantu kita untuk membuat website. Dan kalau misalkan kita membuat website dari PHP-nya saja, biasanya di exam, lalu di htdocs. Ini tanpa Laravel, hanya PHP-nya saja. Misalkan di belajar PHP. Dan ini keamanannya tidak terjamin ya dibanding Laravel. Kalau dibanding Laravel itu keamanannya beda jauh. Biasanya kalau di PHP itu sama orang-orang gampang dibobol. Misalkan kalau misalkan orang mau buat website gede, mau buat website segede mau buat project gede banget, itu dia harus pakai framework dari PHP yaitu Laravel. Nah Laravel ini udah terjamin banget, pokoknya keamanannya terjamin banget, keamanannya, cyber security-nya keamanannya itu sudah terjamin. Jadi hacker-hacker di luar sana yang ingin membobol website kita atau membobol website project gede kita itu nggak bakal bisa, atau susah banget membobol. Nah, jadi sudah terjamin keamanannya dibanding HP yang tadi. Oke, langsung aja kita masuk ke ke project kita, yaitu to-do-up. Dan saya ini ingin membuat website. Jangan lupa kalau ingin membuka Visual Code dari folder terminal itu ada, kita harus mengetikkan di terminal kode spasi titik ya. Lalu dia akan otomatis terminal ini akan membawakan kita ke Visual Code. Oke, saya akan menjelaskan project saya yang tadi saya buat. Di sini ada yang namanya models. Models ini ada model address, brand, kategori, order item,
dan user. Lalu ada migrationnya nih. Ini migration ini buat ntar ke database. Database ini ntar kita bikin lewat database ini, nggak bikin secara manual di misalkan kayak gini. Di sini misalkan kita pengen bikin database localhost php admin. Sebentar, saya sama belum nyala. Sebentar. Jangan lupa ya, kalau misalkan ingin membuka sebuah database itu harus menyalakan exam terlebih dahulu. Jadi kita harus mengaktifkan MySQL dan Apache. Untuk apa MySQL? Untuk Apache, dan MySQL itu untuk database-nya, dan Apache untuk nyambung ke server ini. Ntar kita akan menjelaskan sebuah codingan kita yang di dalam folder itu. Ini kita jalankan start. Kita jangan langsung keluar dari room dari exam tersebut, karena ketika kita keluar bisa saja dia error. Bisa saja kalau misalnya kita keluar dia langsung otomatis dia nggak menstarkan yang tadi kita startkan. Coba kita balik. Nah, udah. Baru kalau udah hijau kayak gini dan portsnya begini, boleh di dan tandanya dia berjalan dengan lancar. Dan apabila kita misalkan restart, dia akan membukakan database. Nah ya, makanya mau bilang untuk membuka database itu sangat perlu membutuhkan koneksi yang sangat kuat dan cepat. Nah begini jadinya, kalau misalkan koneksinya lemah atau jaringan lambat, dia bakal loading terus sambil kita nunggu dari database tersebut. Baiknya kita menjelaskan yang di folder juga. Ini kita bisa ini mas saja agar kalau misalkan sudah agar kalau misalnya kita kembali ke Chrome tersebut, kita bisa kita bisa melihat yang tadi kita loading, yang melihat yang loading. Oke, di sini ada models ya. Models ini untuk apa sih? Models ini sebentar, untuk menghubungkan dari migration awal kita, enggak sih, bukan models ini untuk menghubungkan migration untuk menghubungkan models. Jadi awal yang kita buat itu PP artisan model make model nih, misalkan make model brand. Dia akan membuatkan sebuah file di dalam model yang bernama brand PHP. Jadi kayak gini guys, kalau misalkan kita enter, dia akan membuatkan file seperti sama ini. Tapi kalau misalkan kita enter sekarang ini kayak gini, dia nggak bakal mau. Karena apa? Karena brand file PHP-nya sudah ada. Tapi kalau misalnya kita mengganti namanya itu user sudah ada, akan membuat namanya itu item saja. Dia bakal membuatkan file item di folder models. Lanjut. Nah, models ini dia akan menyalurkan data-data yang ini. Oh ya, sebelum kita kan sudah buat model segala macam model. Habis itu kita lanjut lagi bikin
PHP artisan make migration. Nah, migration ini beda lagi. Kalau misalkan kita mau membuat file di migration, kita harus create dan nama filenya itu belakangnya harus S karena di dalam file ini nggak hanya satu yang kita isi, soalnya ada table string name, table string slot, table JSON image, jadi banyak dan kita harus membuatnya pakai di belakangnya harus S. Misalkan kita mau isi kayak item saja, items dan belakang harus table agar sesuai agar apa agar di dalam ini nih apa sih dalam sintaksnya ini sudah terkait dengan migration, folder migration. Jadi kalau misalnya kita enter, bisa enter enggak salah. Misalnya kita enter, kalau misalkan di sini ntar ada bacaan kayak successfully, artinya bahwa terminal ini atau dia sudah menjalankan perintahnya gitu, sudah membuatkan apa yang kamu mau. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri di sini nih ada yang namanya file items. Nah, awalnya tuh gimana sih? Awalnya itu dia hanya variable table ID dan variable table items. Karena ntar kalau ingin membuat database itu kan di imigrasi. Nah, imigrasi ini untuk membuat database itu gimana cara membuat database di lewat di Visual Code, bukan manual, lewat NV kita bisa lihat di NV, di file NV ada yang namanya DB connection. Ini karena kita mau cek dulu nih kita Laravel berapa. Kalau sekarang kan udah Laravel 12 ya. Kalau kita makanya Laravel 10. Aduh, apa? Laravel masih artisan ini banyak. Kalau misalnya kita mau ini banyak ada perintah-perintah artisan. Ini banyak sekali banget. Optimus clear. Ini Optimus ini untuk merequest sebuah via Visual Code skema, ada banyak vendor. Tapi saya lupa untuk membuat PP artisan desain Laravel ya seperti ini kan. Ada. Pokoknya ini Laravel saya itu berbentuk versi 10 ya guys ya. Versi 10. Nah, kalau misalnya versi 12 itu dia di sini di komen guys. Jadi nggak bisa, dia gini nih. Dan ininya bukan SQL, Skillita. Ini Skillita. Nah, kalau misalnya kita membuat database, langkah yang kita
awal-awal yang harus kita lakukan ketika kita menggunakan ini versi 12 atau Laravel versi 12, kita alangkah awal kita ke Envy dulu untuk membuat database ke Envy. Ketika sudah di Envy itu ini yang tadi di komen kita kembalikan lagi ctrl garis, di sini kita ganti ke MySQL karena kita pakai database-nya MySQL bukan vanilla. Nah ini sebenarnya sama kalau kita misalnya pakai localhost enggak apa-apa, semua tadi tuh versinya saja 127.0.1.1 itu versi servernya dia. Dan di sini untuk mengganti nama database-nya, misalkan database-nya itu al e-commerce e-commerce commerce commerce. Nah, dia akan membuatkan database yang bernama database e-commerce, dan di dalam database tersebut ada banyak sekali tabel. Ada tabel apa tadi? Ada tabel uh, personal, categories, brands, products, order items, address, orders, dan items. Yang ini kita hapus ya. Yang ini kita mau jelaskan dulu yang items. Nah, biasanya kalau misalkan kita membuat project kecil atau project besar, di sini kita akan tambahkan untuk ntar di user. Misalkan ada tabel string. Biasanya string ini digunakan untuk nama dan banyak nama, titel lah, segala macam. Nama atau name. Titel string ini sangat digunakan. Dan biasanya kan kalau di sini kan no label terus baru ini. Sebenarnya no label itu nggak apa-apa kita pakai atau enggak, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan yang ada lagi yang boolean masih boolean ini ya, boolean coba bentar. Oh ya, kita antar aja. Ada yang boolean tablet. Nah boolean ini biasanya digunakan untuk yang false atau true, ya atau tidak. Jadi hanya dua pilihan. Biasanya itu digunakan untuk kayak menaruh jawaban yang benar atau salah. Misalnya kita membuat aplikasi untuk mengumpulkan ujian, nah itu pakai boolean bisa. Coba kita string dan sininya misalnya this nah sih misalkan this jangan lupa ya, misalnya kita melakukan apapun atau misalnya kita mengetik apapun di Laravel, di PHP, itu jangan lupa kita diakhiri dengan titik koma, karena dia terkenal juga dia tuh harus harus diakhiri dengan titik koma. Oke, ini udah ada semuanya. Ntar dan di sini kita jangan lupa nih kita membuat folder juga membuat file di Models juga yang sama dengan Stripe sih, mau sama apa enggak. Yang penting ntar ketika sudah membuat file di migration, jangan lupa kita untuk membuat file juga di Models, misalnya PHP Artisan make model, karena kita menyuruh Artisan ini membuatnya di folder model, jadi makanya make model. Kalau misalnya kita menyuruhnya di migration, kita ngetiknya itu make migrations baru bla 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 nama filenya. Ini kita make model yaitu item, otomatis dia akan membuatkan file item di model.
Bila kalau misalkan ini berhasil, suksesnya sih. Nah ini sukses. Nih, 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 ada. Nah, di sini kita tinggal ini aja di press. Kita harus membuat public, bukan public mention, protect church available di dalam sini, yang dimana di public function, public function, public function, di sini. Taruh, oh, kenapa dia makin dua apa? Sebentar. Enggak pakai web HP guys. Ouch. Kalau kemarin video kemarin kita kan pakai WP HP tuh pakai kan. Oke. Kalau dia dia enggak enggak pakai ya. Paling ntar makanya. Ini untuk backendnya dulu. Nah kalau sudah kita bisa menaruh di item si protected 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 yang ini available. Jangan lupa kita makanya array Rosiko untuk menaruh PHP ini terkenal juga array-nya untuk menaruh data di sebuah array. Nih gue tulisin protected available yang tadi tuh, yang tadi apa sih tadi, nama name. Dan setiap kita ingin membuat apa sih variable yang kedua tuh kita harus koma. Tadi kedua dash, nah, dash ini tuh. Udah, kenapa masih merah? Karena tidak ada titik komanya guys. Kalau ada titik komanya, aduh, kalau dia masih merah. Coba kita lihat di, oh dia udah mati, enggak udah merah. Oke, mungkin ini kita hapus saja. Nah enggak guna ya. Oke, mungkin video saya sampai segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.